peserta yang hadir pada acara Musembang NKRI tahun 2024. Karena itu, saya membuka sesi tanya jawab. Atau sebelumnya, saya ingin meminta kesepakatan dari Bapak Ibu, apakah kita bisa menambah waktu 15 menit atau 10 menit? 10 menit? Oke. Suara terbanyak kita harus demokratis ya. Suara terbanyak mengatakan 10 menit. 10 menit berarti kita akan mengundang peserta untuk memberikan ide gagasan terkait dengan materi yang disampaikan oleh para narasumber kita yang sudah menyampaikan. Karena itu saya kira boleh buka tangan sebelah kanan. Adakah? Oke, itulah Pak Dr. Anta. Kemudian yang di sebelah kanan namanya terasa Sri Haryanti dari USAID Iowa Stabung. Sri Haryanti ya. Sebelah kiri siapa? Maka namanya Pak Basri. Basri dari Mata Pantai. Pak Basri. Oke, untuk sekarang dia dulu. Waktu kita hanya 10 menit tadi kesepakatan kita. 3 dulu ya. Saya lihat waktu sekarang jam 12 lewat 15 menit. Silakan ke Bapak Dokter dan dokter ya. Silakan Bapak Dokter Elsa. Terima kasih Bu. Saya singkat dan diarahkan narasumber. Saya tidak sama kita saya akan sendiri. Terima kasih. Selamat warahmatullahi wabarakatuh. Senior pada ketua saya harus disebut terkait masalah dan kita karena kenapa Pak Ibrahim menjelaskan mengenai yang ada di sini?
Kelurahan Mata-Matai, Kecamatan Rupuk ini. Terima kasih pembahasannya sudah cukup bagus, sebenarnya sudah terinci dengan baik. Saya salut kepada Kepala Bapeda atas apa yang disampaikan tadi bersama dengan BPKS dan lain sebagainya. Ya, saya pertanyakan sini yang pertama, kami ingin hasil musrembang kali ini betul-betul berubah dari yang lalu. Jangan sama, Ji. Harus berubah dalam arti bahwa pembangunan yang dilaksanakan di tingkat kelurahan maupun di tingkat kecamatan itu kalau bisa harus kompleks serta jangan berat sebelah, misalnya hanya di infrastruktur tetapi di bidang kesehatan dilupa. Jadi kalau kesimpulan saya, semua item ini bidang ini harus nampak di kelurahan maupun di kecamatan. Kemudian yang terakhir, saya kadang-kadang juga merasa melihat banyaknya SKPD yang begitu tidak mencapai serap anggarannya. Sebenarnya apa yang ditakuti? Kalau belanjanya memang benar. Jadi kami ingin transparansi itu. Kenapa jadi takut membelanjakan anggaran kalau memang kita tidak mau melakukan hal-hal yang keliru atau hal yang salah? Kalau memang takut betul bagi konsultasi dengan masyarakat. Dalam hal ini tokoh-tokoh masyarakat maupun lembaga yang bergerak di bidang yang supaya kita bisa selamat bersama. Saya kira hanya itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Basri. Kita terima dulu 3 izinannya. Tambah satu. Bu, tabe izin. Sebelah kiri. Satu saja. Tambah saya dari tadi, Bu. Hanya menambahkan. Oke, siap. Saya Supriyadi, Bu, dari Kecamatan Makassar. Izin Bu. Saya tanya. Yang pertama, kami berharap tahun ini itu dagal cepat dicairkan karena tahun lalu itu kalau tidak salah nanti bulan-bulan Oktober. Kemudian kami didesak untuk cepat selesai. Itu pertanyaan pertama, itu saran saja. Kemudian yang kedua, kami ada kendala pada tahun lalu karena kami kasih masuk bersamaan di akhir waktu kalau tidak salah bulan 11 bersamaan masuk swadaya di fisik. Ada saran dari saya tidak tahu saran atau katanya tidak bisa bersamaan dicairkan, harus selesai laporan swadaya baru bisa dicairkan fisik. Pertanyaannya apakah benar ini ada aturan seperti itu atau tidak ada? Karena bersamaan masuk ke proposalnya, tapi katanya swadaya harus selesai swadaya. Sementara waktunya harus masuk laporan bulan 5, tanggal 5 bulan Mei, tanggal 5 November seperti itu. Ya, padahal tim kami sudah siap untuk ini. Mungkin penjelasan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Cukup dulu ya Bapak Ibu. Narasumber akan merespon atas pertanyaan maupun saran dari Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu. Silakan Bapak direspon mulai dari kita dulu mungkin Pak dari BKD ya. Iya. Wah, terima kasih Ibu moderator. Mungkin saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang sesuai dengan kami. Jadi memang isu dana kelurahan ini juga menjadi hal yang menjadi pencermatan di kami di BPKD terkait dengan terakhir Bapak ya bahwa yang sudah bulan Oktober saat ini pun biasanya teman-teman pada saat baru saja akibat disebutkan itu sudah ada beberapa SKPD yang berhasil untuk melakukan pergeseran atau perubahan perincian. Nah ini tentu kalau dia melihat kegiatannya dia mau laksanakan. Tapi kalau nanti dia mau laksanakan nanti bisa kita juga kesampaikan nanti di bulan Oktober dia ternyata keliru baru dia mengusulkan lagi untuk digeser atau dan segala macam. Belum kita berbicara secara seperti apa pelaksanaan kegiatan itu. Dan ini harus pendapat bahwa sebenarnya dari sisi regulasi ya instrumen yang ada penyediaan alokasi anggaran sebenarnya pasti kita bisa berkesimpulan tidak ada masalah sebenarnya tidak ada masalah. Nah ini juga yang menjadi pencermatan kami juga di BPKD nampak ini dieksekusi oleh teman-teman kita di kecamatan dan kelurahan.
Tadi saya sudah paparkan potret kami kan bisa saja ada persepsi yang berbeda terkait dengan kita yang cermati, termasuk misalnya kualitas SDM kita, ya. Karena yang hari ini kita susun dalam bentuk musrembang, ya, itu mungkin bisa saja sedikit detail kita berbicara sehingga kita sampai pada kesimpulan keliru menentukan rekening, keliru mendefinisikan apa yang menjadi aspirasi dari masyarakat yang bersesuaian dengan regulasi. Nah, ini yang penting di forum ini, ya, sekali lagi saya sampaikan secepat mungkin usulannya Bapak Ibu sekalian, ya punya semacam KAK atau RAB lah untuk sifatnya yang fisik, supaya teman-teman yang teknis di SKPD mampu melihat itu. Nah, dikatakan kalau sesuatu yang rekeningnya. Dan kita berbeda itu karena sudah jelas. Nah, ini yang tidak matang di sisi pada saat kita merumuskan itu. Seringkali kita cuma menyampaikan saya mau bangun ini, saya mau bangun ini. Detailnya seperti apa? Saya kira itu dari kami mungkin nanti akan ditambahkan oleh rekan-rekan dari terkait dengan dana kelurahan, ya di situ. Penjelasannya, saya persilakan. Oke, ke Bapak. Ya, baik, terima kasih Ibu Moderator untuk kesempatannya. Untuk yang pertama tadi Pak Dokter Ansar, mohon maaf Pak karena kayaknya memang saya sudah tegur langsung hotelnya. Iya, kayaknya memang meskipun satu grup kayaknya beda. Claro yang paling bagus pelayanannya. Iya. Tapi tadi pihak hotel juga menyampaikan dia sudah maksimalkan, ya. Tapi nampaknya juga ada peserta juga yang ambil double-double Pak Ansar. Ini yang masalah karena budayanya kita ambil double, padahal itu kan jatahnya ada yang untuk lain, ya. Tapi mudah-mudahan Pak Ansar ini menyentil juga rekan-rekan yang lain ini supaya jangan ambil double. Ya baik. Yang kedua berkaitan dengan dana kelurahan, saya rasa ini perintahnya jelas Pak. Begitu DPA diterima, begitu Perda sudah ditetapkan, Perda ini kan sudah punya kekuatan hukum. Otomatis yang namanya Perda itu wajib dilaksanakan. Kalau sudah terima DPA, itu sudah bagus. Nah, pertanyaannya tahun lalu, kenapa ada kecamatan, kenapa ada kelurahan yang kami random sampling, kami tanya kenapa tidak jalan. Ternyata ini mungkin ada beberapa lurah yang tidak memperoleh DPA. Nanti bulan 10 tadi yang ditanya tadi, mungkin salah satunya. Nanti bulan 10 dia baru mau jalankan. Mungkin DPA-nya baru diterima bulan 8. Padahal kenyataannya Bapak Ibu sekalian, DPA itu per tanggal 1 Januari itu sudah wajib dilaksanakan. Karena yang namanya APBD misalnya tahun 2024 atau mohon maaf tahun 2023, APBD itu berlaku dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Kalau ada mungkin Bapak dan Ibu Lurah, Bapak dan Ibu LPM yang belum menerima DPA, minta disegera. Itu menjadi pertanyaan, kenapa tidak dikasihkan DPA-nya? Dan saya yakin bukan camatnya yang tidak mau menyerahkan. Mungkin terlupa. Mungkin operator di kecamatan, Kasubag Perencanaan, lupa menyerahkan sama Bapak Ibu sekalian. Makanya minta dengan segera. Apalagi namanya Lurah, tanggung jawab Lurah itu ada dua. Selain dana kelurahan menjadi KPA, ada juga yang namanya BOP kelurahan. BOP kelurahan ini apa dalamnya? BOP kelurahan ini disinilah penempatan gaji RT RW. Di BOP kelurahan disitulah disiapkan untuk ATK pengelolaan kelurahan. Kalau DPA BOP kelurahan baru dicairkan bulan 10, bulan 1 sampai bulan 9 pakai uang apa? Itu menjadi pertanyaan. Makanya kalau bisa setelah acara ini tolong bagi lurah, Bapak dan Ibu lurah, Bapak dan Ibu LPM yang belum melihat DPA, tolong diminta dengan segera. Karena kami tidak mau alasan-alasan bahwa DPA-nya belum diterima. Sebentar Pak. Iya. Sebentar Pak ya, sebentar. DPA belum diterima itu yang menjadi
alasan biasanya. Tapi kami minta melalui forum yang terhormat ini, kami sudah ingatkan berkali-kali, baik di Musrembang tingkat kelurahan, tingkat kecamatan, tolong tahun ini dana kelurahan itu kita maksimalkan. Bisa saja nanti kalau realisasinya bagus tahun ini, tahun 2024 begitu kita punya spare anggaran, kita tambah lagi nanti untuk dana kelurahan. Nah, yang kedua berkaitan dengan Ibu Sri Haryati, berkaitan dengan isu air minum, sanitasi dan segala macamnya. Ini terima kasih saran dan masukannya Bu. Tentu berkaitan dengan sanitasi dan air minum ini menjadi kewajiban kita untuk pemerintah Kota Makassar sebagai bagian daripada pelayanan dasar di Kota Makassar. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan pertanyaan tadi Pak Basri dari Bantaeng. Ini saran juga. Terima kasih Pak. Mudah-mudahan hasil Musrembang untuk tahun 2024 ini sudah semakin baik, sudah semakin inklusif dan semakin terintegritas dan memiliki koneksitas antar satu SKPD dengan koneksi SKPD lainnya. Dan tentu saja berkaitan dengan serapan anggaran, tadi saya sudah sampaikan bahwa yang namanya serapan anggaran, tolong kita sudah atur sedemikian rupa, kita berharap APBD ini digunakan sebaik-baiknya dan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat Kota Makassar. Kemudian yang terakhir, apa tadi? Terkait dengan apa namanya? Itu Pak, tadi sudah ya, Soda yang dakal. Iya. Berkaitan dengan dakal, saya rasa tidak demikian Pak. Mungkin ada pemahaman yang salah. Makanya tadi saya sudah share nomor telepon saya. Kalau misalnya ada keluhan atau mungkin ada kesulitan yang terjadi di pemerintah kota, kontak saya Pak. Nanti saya bantu fasilitasi supaya bisa dapat solusi dengan segera. Mungkin demikian. Oke, terima kasih. Itu tadi respon ketiga narasumber sesuai dengan saran dan masukan. Mohon maaf Pak, sekarang waktu menunjukkan 12:30 dan bagaimana Pak? Pak Prof. Ya, ya jangan khawatir Pak, karena setelah nanti kegiatan ini kita ada sidang komisi ya. Ada sidang komisi sebentar setelah makan siang. Dan ini kita sampai sore Pak, kita sampai sore. Jadi jangan khawatir, bisa disampaikan pada saat sidang komisi tentang permasalahan dan bisa berkoordinasi dari adik saudara kontak person. Nah mungkin waktu saya berikan ke Pak Ketua Kota Sehat, ini juga penting untuk kita dengar untuk menuju Kota Makassar yang kuat atau yang tangguh. Waktu dan kesempatan saya silakan kepada Pak Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf semuanya yang saya hormati. Ada dua pokok yang saya mau sampaikan. Yang pertama secara umum tadi dari DPR, kemudian dari kecamatan, kemudian dari siapa-siapa itu punya usulan banyak. Jadi mungkin banyak sekali yang overlap. Sehingga nanti kalau ada sidang komisi, overlap itu tolong dijadikan hanya satu sehingga seakan-akan Musrembang kita ini begitu banyak usulan, padahal mungkin banyak yang overlap. Iya. Yang kedua, ini barangkali yang agak khusus. Kalau seandainya 154 kelurahan, kami dari Kota Sehat juga 154 pokja. Nah, kalau dana kelurahan itu diturunkan, kalau ada regulasi dari atas dari sudah ini ada presentasi untuk sehingga kita organisasi kegiatan dengan adanya regulasi. Saya berikan contoh. Dan misalnya pantas apa seorang eksekutif contoh berikan presentasi yang saya ada
sekian persen ini sesuai Bicara bagaimana tentu tujuannya supaya lebih efektif ya, Prof ya. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Dalam kasih Bapak Ibu, karena itu saya ucapkan terima kasih kepada sumber saya yang sangat hebat, Bapak dari mewakili provinsi, dari BKAD, Bapak Kepala Bapeda Kota Makassar. Inilah esensi daripada Musrembang. Kita memperkirakan segala permasalahan dan bagaimana cara menjawab permasalahan itu sendiri, tentu dengan berdasarkan pada komitmen kita untuk bagaimana mendukung percepatan Makassar menuju resiliensi dengan pertumbuhan yang inklusif. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan, apa yang kita bicarakan pada hari ini bernilai ibadah dengan ucapan alhamdulillah dan memohon maaf bila mana dalam proses memandu diskusi ini ada hal yang dinilai keliru ataupun salah. Saya mohon maaf sebagai manusia biasa, tidak lepas dari kehilapan. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tepuk tangan atas partisipasi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.